Ratusan pengemudi transportasi daring di Bandar Lampung sejak Selasa pagi mulai menjalani vaksinasi COVID-19. Kegiatan vaksinasi perdana yang difokuskan di Puskesmas Wai Halim itu difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang menyiapkan sedikitnya 500 paket vaksin. Pada vaksinasi tahap pertama ini, petugas baru memprioritaskan bagi pengemudi ber-KTP Bandar Lampung saja. Hal ini terkait terbatasnya jumlah vaksin COVID-19. Dari stok 1.000 vaksin yang disiapkan, setengahnya dialokasikan untuk lansia yang belum divaksin. Pihak Dinas Kesehatan Bandar Lampung berharap para pengemudi ojek atau taksi daring bisa memanfaatkan vaksinasi gratis itu. Pasalnya, profesi mereka rentan terpapar karena kerap berinteraksi dengan banyak orang setiap hari. Yang hari ini disiapkan 1.000. Jadi untuk 500 ininya, Grabnya 500 pendamping lansia. Gitu. Jadi satu driver bawa satu lansia. Iya. Apa cuma hari ini apa ada? Enggak, dari kemarin Grab di 3 puskesmas. Ya, rasanya lega udah dapat vaksin. Ini yang kita dapat vaksin keberapa, Pak? Yang pertama. Yang pertama itu. Vaksin ada gejala nggak, Pak? Ada yang dirasakan nggak? Ya, saat ini belum sih. Katanya 10 menit lagi mungkin kalau ada gejala ada suruh ke meja sebelah. Para pengemudi transportasi daring mengaku sangat bersyukur diberikan jatah vaksinasi gratis. Sebab mereka juga sangat khawatir terhadap penyebaran COVID-19 yang masih mencemaskan. Mereka juga mengaku prosesnya mudah jika memiliki KTP Bandar Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah Lampung Utara memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro hingga 14 Juni mendatang. Hal ini dikatakan oleh Bupati Lampung Utara Budi Utomo pada Selasa siang di kantornya. PPKM itu untuk menekan angka penularan COVID-19 yang masih terus melonjak. Selama bulan Juni, angka penularan COVID-19 di Lampung Utara masih mencemaskan. Hal ini bersamaan dengan persiapan masa belajar tatap muka yang rencananya akan dimulai pada Juli mendatang. Kita akan melaksanakan kembali PPKM kita dari sejak 20 Juni sampai dengan 14 Juni 2021. Pak Bupati, ada evaluasi nggak yang dilakukan terkait masa PPKM yang sudah dilakukan sebelumnya? Sudah kita lakukan evaluasi, kemudian kita lakukan 3T, training, tracking, kemudian treatment. Nah, kita temukan masih ada warga kita yang berjalan keluar daerah, yang di mana daerah itu daerah tidak aman. Pada Selasa siang, Lampung Utara masih berstatus sebagai zona oranye COVID-19. Jumlah akumulasi pasien positif COVID-19 di Lampung Utara mencapai 1.796 orang dengan angka kesembuhan 1.505 pasien dan 63 pasien meninggal dunia. Setiap harinya belasan warga di wilayah ini tertular COVID-19. Sementara itu, untuk data akumulasi wilayah Lampung, pasien positif COVID-19 mencapai 18.957 orang dengan angka kematian mencapai 1.055 pasien. Tim Satgas COVID-19 mengimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari meski telah divaksin. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Selatan Selasa siang mengangkat Waris Basuki sebagai pengganti antar waktu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan sisa masa jabatan 2019-2024. Waris Basuki dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD menggantikan Darul Kutin yang meninggal dunia pada Maret 2021 lalu. Saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pelantikan Wakil Ketua DPRD ini ditandai dengan sidang paripurna dan dihadiri oleh pihak eksekutif Lampung Selatan. Alhamdulillah ya, hari ini bisa terlaksana berdasarkan hasil BAMUS juga, yang mana selama ini ada suatu kekosongan ya. Mungkin dengannya lengkapnya sekarang dengan adanya hadir Wakil Ketua 3, mudah-mudahan bisa lebih maksimal lagi untuk di parlemen sama. Hanya memaksimalkan fungsi anggota DPR sendiri, baik fungsi pengawasan, anggaran maupun fungsi legislatif. Nanti itu akan kita sinergikan dengan kawan-kawan. Waris Basuki lolos sebagai anggota DPRD yang diusung dari Partai Gerindra pada pemilihan legislatif lalu. Ia memperoleh 4.760 suara di daerah pemilihan 4 Kecamatan Natar. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Oke, bebas. Nanti dulu. 1, 2. Membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK kini tidak harus datang ke kantor polisi. Bahkan warga yang langsung didatangi rumahnya. Inovasi itu merupakan program pembuatan SKCK Jaknuwo dari Polresta Bandar Lampung. Jaknuwo adalah bahasa Lampung yang dalam bahasa Indonesia berarti dari rumah. Pendaftaran pembuatan SKCK dari rumah itu dilakukan secara daring oleh pemohonnya melalui media chat WhatsApp. Setelah mendaftar, pemohon akan dihubungi dan diminta memberikan lokasi rumah yang ingin didatangi. Pembuatan SKCK kemudian dilakukan langsung di rumah pemohon. Warga juga diminta melengkapi persyaratannya, yakni fotokopi KTP 1 lembar, fotokopi kartu keluarga 1 lembar, fotokopi akta kelahiran dan pas foto 4x6 latar belakang merah sebanyak 4 lembar. Warga juga dikenakan biaya administrasi penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp30.000. Kepada pelayanan SKCK Polresta Bandar Lampung, dengan adanya inovasi SKCK Jaknuwo ini, kami merasa sangat terbantu dalam pembuatan SKCK. Tidak harus datang ke kantor kepolisian, cukup dari rumah saja. Terutama situasi saat ini sedang pandemi COVID. Harapan kami, semoga inovasi ini terus berlanjut dan tetap dijalankan. Inovasi itu diharapkan bisa mempermudah masyarakat membuat SKCK tanpa harus ke kantor polisi untuk menghindari kerumunan di masa pandemi. Inovasi ini menjawab keinginan masyarakat Kota Bandar Lampung yang membutuhkan dokumen SKCK tanpa harus datang ke kantor kepolisian, sehingga meminimalisir terjadinya kontak langsung di area publik yang rentan terjadinya kerumunan, terutama situasi saat ini sedang pandemi COVID-19. Program pembuatan SKCK ini dibuka 2 hari dalam sepekan. Meski masih terbatas, program itu diharapkan bisa dimanfaatkan warga dan bisa menjadi solusi kemudahan dalam mengurus surat-surat persyaratan mencari kerja. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.